Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Marlia, NPM 1911020022, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan materi pembahasan yaitu median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang median. Pengertian median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Karena suatu kelompok terbagi atas dua jenis, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap, maka terdapat dua solusi menentukan median yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Nah, teman-teman, untuk menentukan median data ganjil dan genap, yang pertama, urutkan kelompok data dari nilai terkecil, nilai terbesar, atau sebaliknya. Ini berlaku untuk ganjil dan genap. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama, sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Ini berlaku untuk data ganjil. Yang ketiga, tentukan nilai tengahnya. Jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama, sisakan dua angka di tengah, lalu cari rata-ratanya. Berlaku untuk data genap. Selanjutnya, kita akan membahas soal median data tunggal. Contoh soal data tunggal ganjil. Tentukan median dari data tunggal berikut ini. Nah, kita bisa melihat ada median dari data tunggal yang masih acak-acakan. Ini teman-teman bisa kita lihat. Nah, pertama-tama kita itu harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut dari terkecil ke terbesar. Di bawah ini sudah bisa dilihat sudah saya urutkan dari 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, setelah itu kita langsung cari nilai tengahnya, nilai yang berada di tengah-tengah dari keseluruhan data. Di sisi kiri terdapat 7 angka maupun di sisi kanan terdapat 7 angka dan terdapat satu nilai di tengah-tengah dari keseluruhan data. Dan hasilnya ini adalah 8, angka 8. Jadi mediannya adalah 8. Next, kita akan melihat contoh soal data tunggal untuk data genap. Tentukan median dari data tunggal berikut. Kita bisa melihat contoh data tunggal seperti ini, masih acak-acakan. Pertama-tama diurutkan terlebih dahulu menjadi seperti ini. Dan di sisi kiri terdapat 6 angka, di sisi kanan terdapat 6 angka. Dan di tengah-tengah terdapat 2 angka. Nah, untuk mencari rata-rata, kita harus menambahkan 2 angka ini. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kemudian 16 ini dibagi menjadi 2 dan hasilnya 8. Dan mediannya pun adalah 8 untuk data tunggal genap. Contoh selanjutnya adalah median dari data kelompok. Kita bisa melihat ada data kelompok di tabel seperti ini ya teman-teman. Ada nilai dan frekuensi. Untuk penyelesaian soal pembahasan, kita hitung terlebih dahulu jumlah frekuensi. Ada 3, 5, 10, 6, 5, 4, dan 2. Dan hasil penjumlahan terdapat 35. Maka letak median ditentukan dengan rumus di bawah ini, yaitu X ke N plus 1 per 2. Kita masukkan nilai 35 tadi ke rumus seperti ini, yaitu X ke 35 plus 1 per 2 menjadi X ke 36 per 2 sama dengan X ke 18. Median terletak pada data ke-18. Untuk menentukan data ke-18 pada tabel, kita hitung frekuensi dari kiri ke kanan.
hingga jumlahnya mencapai 18 atau terlampaui. Jadi 3 ditambah 5 ditambah 10 hasilnya 18. Dengan demikian median terletak pada data dengan frekuensi 10 yaitu 6. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas modus. Pengertian modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data adalah modus dari kelompok data tersebut. Berbeda dengan median, penentuan modus tidak perlu melakukan pengurutan terhadap kelompok data, melainkan cukup menggunakan pengamatan terhadap data yang paling sering muncul dalam kelompok. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa melihat contoh data. Kelompok datanya seperti ini, ada 8, 7, 5, dan 9. Nah, kita bisa melihat modus data tersebut adalah hasilnya 9. Kenapa 9, teman-teman? Angka 9 muncul sebanyak 5 kali. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah saya tandai dengan warna merah. Sedangkan 7 itu munculnya 4 kali. Angka 8 muncul sebanyak 3 kali, angka 6 dan 5 sebanyak 1 kali. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa modus data adalah 9, karena 9 adalah data yang paling sering muncul dibandingkan data yang lainnya. Tapi perlu diingat ya teman-teman, modus itu tidak selalu ada untuk semua jenis kelompok data. Berbeda dengan nilai rata-rata dan median bisa dicari untuk semua kelompok data. Misalnya nih, nilai ujian matematika 5 orang anak itu ada 40, 41, 80, 83, dan 90. Kelompok data ini tidak memiliki modus karena seluruh datanya hanya muncul 1 kali. Next, kita akan mengetahui pengertian dari kuartil. Kuartil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 4 bagian sebaran yang sama. Nah, selanjutnya kita akan mencari cara mencari kuartil pada data tunggal. Yang pertama, kita akan mencari kuartil pada data tunggal ganjil. Kita dapat melihat rumus untuk mencari data tunggal ganjil. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat QI sama dengan I dikali N plus 1 per 4. Keterangan QI itu kuartil ke I, N banyaknya data. Selanjutnya, nah, pada contoh barisan data di atas, kita dapat melihat ada 7 data. Nah, untuk mencari letak kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3, kita dapat menggunakan rumus sebelumnya yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Kita bisa melihat contoh data seperti ini. Nah, sebelum kalian menggunakan rumus, kalian itu harus mengurutkan data yang ada. Karena kebetulan data di atas ini sudah urut, maka langsung saja ya teman-teman. Kuartil ke-1. Dengan menggunakan rumus, QI sama dengan I dikali N plus 1 per 4. QI sama dengan 1 dikali 7 plus 1 per 4. QI sama dengan 1 dikali 8 per 4. Q1 sama dengan 2, dan hasil kuartil ke-1 adalah 2. Next, kita ke kuartil kedua. Dengan menggunakan rumus, langsung saja Q2 sama dengan 2 dikali 7 plus 1 per 4. Q2 sama dengan 2 dikali 8. Q2 sama dengan hasilnya 4. Nah, langsung saja ke kuartil ketiga. Q3 sama dengan 3 dikali 7 plus 1 per 4. Q3 sama dengan 3 dikali 8 per 4. Q3 sama dengan 6. Jadi bisa dilihat kuartil ke-1 terletak di 2 angka dari kiri. Kuartil kedua terletak di
di 4 angka dari kiri dan kuartil ketiga terletak di 6 angka dari kiri. Ingat ya teman-teman, rumus tersebut untuk mencari letak dari kuartil, bukan untuk mencari nilainya. Selanjutnya, kuartil pada data tunggal genap. Kita dapat menggunakan rumus Q1 dan Q2 dan Q3. Q1 ini rumusnya N plus 2 per 4, dan Q2 ini rumusnya N per 2 plus N per 2 ditambah 1 per 2, dan Q3 sama dengan 3 dikali N plus 2 per 4. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh data. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat ada contoh data. Seperti biasa, data harus diurutkan terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah, mari kita coba memasukkan ke dalam rumus. Yang pertama ada Q1 sama dengan N plus 2 per 4, Q1 sama dengan 8 ditambah 2 per 4, Q1 sama dengan 2,5. Lanjut ke Q2. Kita masukkan ke dalam rumus, langsung saja. Q2 sama dengan 8 per 2 plus 8 per 2 ditambah 1 per 2. Q2 sama dengan 4 ditambah 5 per 2. Q2 sama dengan 4,5. Lanjut ke Q3. Q3 sama dengan 3 dikali 8 plus 2 per 4. Q3 sama dengan 24 ditambah 2 per 4. Q3 sama dengan 6,5. Jadi, kuartil ke-1 ada pada angka ke-2,5 dari kiri atau bisa dikatakan berada di tengah-tengah bilangan 2 dan 3. Lalu, bagaimana sih cara mencari nilai kuartilnya? Nah, jika nilai kuartil ada pada tengah-tengah angka, maka kedua angka tersebut dijumlahkan dan dibagi 2. Contoh pada kuartil ke-1. Seperti ini teman-teman bisa dilihat contohnya. 2 ditambah 3 per 4 per 2 sama dengan 5 per 2 sama dengan hasilnya 2,5. Jadi, nilai dari kuartil ke-1 adalah 2,5. Hasilnya sama karena angkanya begitu. Kalau misalnya kedua angkanya adalah 6, maka akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat 6 ditambah 6 sama 6 ditambah 6 per 2 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Lanjut. Untuk mencari kuartil pada data kelompok, rumusnya seperti ini, bisa dilihat teman-teman. QI sama dengan TB plus I per 4 dikali N dikurang FK per F dikali C. Keterangannya bisa dilihat teman-teman. TB itu tepi bawah kelas kuartil, FK itu frekuensi kumulatif, F frekuensi yang dimiliki oleh kelas kuartil, C panjang kelas kuartil. Nah, untuk mencari kelas yang akan digunakan, kalian bisa menggunakan rumus ini, yaitu QI sama dengan I per 4 dikali N. Nah, kita bisa melihat contoh datanya seperti ini teman-teman. Untuk mencari kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3 pada data tabel di atas ini, pada data tabel ini, ya lihat teman-teman, contoh data, kita bisa menggunakan rumus yang sudah disebutkan tadi. Langsung saja. Pertama-tama, kita harus mencari di mana Q1 berada. Caranya harus mencari N. Jumlahkan seluruh frekuensi pada tabel. Hasilnya adalah N sama dengan 100. Selanjutnya mencari kelas Q1 dengan cara membagi 4 nilai N. Hasilnya adalah 25. Jadi, nilai Q1 ada pada frekuensi ke-25. Maka kita akan menggunakan kelas kedua, karena frekuensi ke-25 ada pada kelas kedua. Yang kedua, kita harus mencari nilai-nilai yang ada pada rumus seperti TB, FK, F, dan C. Setelah semua dicari, maka kalian akan mendapat data seperti ini.
Nah, untuk mencari teman-teman, untuk mencari TB, FK, dan F dan C, teman-teman harus mencarinya terlebih dahulu ya. Dan ini saya sudah mencarinya. Nih, seperti ini bisa dilihat TB sama dengan 21 dikurang 0,5 sama dengan 20,5. N-nya ada 100, FK-nya 6, F22, C21 sampai dengan 30 atau juga sama dengan 10. Nah, kita dapat mendapatkan data seperti ini yang sudah dimasukkan ke dalam rumus. Ya, QI sama dengan TB plus I per 4 dikali N dikurang FK per F dikali C. Nah, seperti ini kita bisa lihat Q1 sama dengan 20,5 plus 1 per 4 dikali 100 dikurang 6 per 22 dikali 10. Q1 sama dengan 20,5 ditambah 19 per 22 dikali 10. Dan hasilnya Q1 bisa dilihat hasilnya 29,14. Dan nilai Q1 adalah 29,14. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas desil. Pengertian desil. Desil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 10 bagian sebaran yang sama. Memang hampir sama dengan kuartil, bedanya kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10. Kalau kuartil itu ada Q1, Q2, dan Q3, maka desil itu ada D1, D2, D3, dan D lainnya. Nah, untuk mencari desil pada data tunggal, kita bisa melihat rumusnya terlebih dahulu, yaitu DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10. Mari kita coba contoh soal dengan data seperti di bawah ini. Kita bisa melihat contoh datanya. Nah, jumlah data atau banyak data pada tabel di atas itu ada 16. Jadi N-nya adalah 16 ya teman-teman. Misalnya kita ingin mencari desil ke-5. Dengan menggunakan rumus DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10, kita masukkan data untuk ke dalam rumus ya. D5 sama dengan 5 dikali 16 plus 1 per 20 per 10, mohon maaf. D sama dengan 5, 8,5. Nah, letak desil ke-5 berada pada 8,5. Bagaimana mencari nilainya? Kita bisa menggunakan cara D5 sama dengan X8 plus 0,5 dikali X9 dikurang X8. D5 sama dengan 6 ditambah 0,5 dikali 7 dikurang 6. D5 sama dengan hasilnya 6,5. Nah, perlu diingat ya, X8 sama dengan X8 ditambah 0,5 itu diperoleh dari 8,5. Sedangkan X9 diperoleh dari urutan angka selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari desil pada data kelompok. Nah, seperti ini rumus untuk desil berkelompok. DI sama dengan TB plus I per 10 dikali N dikurang FK per F dikali C. Nah, teman-teman, untuk mencari kelas yang digunakan, kalian dapat menggunakan rumus DI sama dengan I per 10 dikali N. Nah, di sini kita bisa melihat contoh data yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa lihat kita akan mencoba mencari desil kedua. Pertama-tama kita harus mencari di mana D2 berada. Caranya harus mencari N. Jumlahkan seluruh frekuensi pada tabel. Hasilnya adalah N50. Sekarang kita mencari kelas D2 dengan cara menggunakan rumus untuk mencari kelas di atas, sehingga 2
per 10 dikali 50 sama dengan 10. Jadi nilai D2 ada pada frekuensi ke-10. Maka kita akan menggunakan kelas kedua, karena frekuensi ke-10 ada pada kelas kedua. Yang kedua, kita harus mencari nilai-nilai yang ada pada rumus seperti TB, FK, F, dan C. Nah, kita bisa melihat TB sama dengan 153 dikurang 0,5 sama dengan 152,5. N-nya 50, FK-nya 8, F 12, C-nya 153 sampai dengan 150 sama dengan 3. Mari kita masukkan ke rumus. DI sama dengan TB plus I per 10 dikali N dikurang FK per F dikali C. D2 sama dengan 152,5 plus 2 per 10 dikali 50 dikurang 8 per 12 dikali 3. D2 sama dengan 152,5 plus 2 per 12 dikali 3. Dan hasilnya adalah D2 sama dengan 152,5 plus 0,5 sama dengan 153. Jadi, nilai dari D2 adalah 153. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Kalau tadi kan kuartil itu dibagi 4 dan desil dibagi 2, maka persentil itu dibagi 100. Persentil juga dibagi ke beberapa bagian, yaitu P1, P2, P3, sampai P99. Nah, untuk mencari persentil pada data tunggal, rumusnya seperti ini. PI sama dengan I dikali N plus 1 per 100. Contoh soal, kita bisa melihat ada data contoh soal seperti ini. Kita akan mencoba mencari persentil ke-65 dengan menggunakan rumus PI sama dengan I dikali N plus 1 per 100. P65 sama dengan 65 dikali 15 plus 1 per 100. P65 sama dengan 10,4. Letak persentil ke-65 berada pada 10,4. Bagaimana mencari nilainya? Kita bisa menggunakan P5 sama dengan X10 plus 0,4 dikali X11 dikurang X10. P5 sama dengan 7 plus 0,4 dikali 8 dikurang 7. P5-nya hasilnya adalah 7,4. Selanjutnya, mencari persentil pada data kelompok. Rumusnya seperti ini, bisa dilihat. PI sama dengan TB plus 1 per 100 dikali N dikurang FK per F dikali C. Untuk mencari kelas yang digunakan, dapat menggunakan rumus PI sama dengan I per 100 dikali N. Nah, untuk contoh data bisa kita lihat teman-teman di sini nilainya dan frekuensinya. Dan langsung saja mari kita coba mencari persentil ke-40. Yang pertama, kita harus mencari di mana P40 berada. Caranya harus mencari N ya terlebih dahulu teman-teman. Dan jumlahkan seluruh frekuensi pada tabel, hasilnya adalah 25. Sekarang mencari kelas P10. Dengan cara menggunakan rumus untuk mencari kelas di atas, sehingga 4 per 100 dikali 25 adalah 10. Jadi, nilai P2 ada pada frekuensi ke-10, maka kita akan menggunakan kelas ketiga. Karena frekuensi ke-10 ada pada kelas ketiga. Kedua, kita harus mencari nilai-nilai pada rumus ya. Seperti biasa, harus mencari TB, FK, F, dan C. Setelah semua dicari, maka kalian akan mendapatkan data. Yaitu TB-nya
71 dikurang 0,5 menjadi 70,5, N-nya 25, FK-nya 7, F-nya 9, C-nya 71 sampai dengan 80, hasilnya 10. Dan langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. P40 sama dengan TB plus I per 100 dikali N dikurang FK per F dikali C. P40 sama dengan 70,5 plus 40 per 100 dikali 25 dikurang 7 per 9 dikali 10. Maksud saya P40 sama dengan 70,5 ditambah 3 per 9 dikali 10. Dan hasil P40 adalah 70,5 ditambah 3,3 menjadi 73,8. Nilai dari P40 adalah 73,8. Nah, berakhir juga pembahasan pada materi kali ini. Teman-teman, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi pada kali ini, karena saya juga masih belajar. Jadi, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.